Oke, dia harus tulis kertas atas. So, jadi paham ya tujuan penelitian antara Wali dan Ridwan. Survei kan gitu kan? Survei membuktikan ayat generalisasi secara umum gitu ya. Nah yang kedua, tadi dilihat dari aspek tujuannya. Sekarang kita lihat dari aspek teknik pengumpulan data. Dari teknik pengumpulan data. Oke. Tujuannya Dari tujuan. teknik. Karena teknik pengumpulan data. Jadi kita bahas karakteristik. Dari tujuan akan jelas nih tadinya berbeda. Sekarang teknik pengumpulan datanya. Kalau kuan ya. Ini kalau kuantitatif dibalik tadi kuali di dia karena pindahkan ke dia nama kuan ya. Nah kalau kuantitatif itu pertama teknik pengumpulan data dengan kuesioner observasi struktur. Nah ini kuesioner observasi dan wawancara terstruktur kalau kuantitatif ya. Kalau kualitatif teknik pengumpulan data kan hari penelitian itu kita mengumpulkan data-data. Bagaimana caranya? Cara pengumpulan datanya kan gitu ya. Jadi hari meneliti itu tidak hanya sekedar menulis skripsi, menulis jurnal, itu juga meneliti. Sama-sama pasti mengumpulkan data kan gitu. Cuman bedanya kalau kualitatif pengumpulan datanya apa kan gitu. Kalau kualitatif pengumpulan datanya bagaimana kan gitu ya. Nah, kalau kuantitatif yang pertama dengan kuesioner. Yang kedua, observasi dan wawancara terstruktur. Kuesioner itu biasanya kita membuat instrumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kita butuhkan untuk responden untuk menunjang penelitian kita. Jawabannya bisa skala Likert. Skala Likert itu selalu, sering, kadang-kadang, jarang. Kalau misalkan kita mau mengukur ya, kalau mau mengukur tentang bagaimana kualitas sholat berjamaah anak-anak misalkan, atau bagaimana kualitas guru mengajar, tanya ke anak-anak, kasih kuesioner pertanyaan. Guru membuka pelajaran dengan apersepsi. Selalu, kadang-kadang, jarang, tidak pernah, misalkan itu kan. Nah itu kuesioner. Jadi pertanyaan yang kita butuhkan untuk menunjang penelitian. Nanti bahas cara buat kuesioner nanti lah ada waktunya. Oke ya. Observasi turun ke lapangan gitu. Kita butuhkan apa? Imam misalkan membutuhkan tentang metode resitasi atau halaqah observasi. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Kira-kira apa yang kurang? Kira-kira segala sesuatu yang kita butuhkan untuk penelitian kita turun ke objek atau lokus penelitian. Dan wawancara terstruktur teh pertanyaan sudah dibuat dan sama persis. Ada 20 responden, pertanyaannya itu saja. Kak si A begini pertanyaannya, kasih B begini pertanyaannya. Bisa lewat tulisan, bisa yang Imam ini, bisa lewat langsung, bisa kan gitu. Oke. Nah, itu wawancara. Ini kuantitatif teknik. Nah, kalau kualitatif partisipan observasi. Ada juga observasinya. Kita terjun untuk observasi.
Yang kedua, in-depth interview. In-depth interview itu wawancara mendalam. Karena kan yang dibutuhkan makna tadi kan. Jadi wawancara tidak asal wawancara, tapi mendalam. Contoh misalkan studi kasus kan ya, kualitatif studi kasus. Pasti harus mendalam. Polisi rata-rata in-depth interview sampai dia kena, sampai tahu motifnya, sampai tahu penyebabnya. Itu in-depth interview. Kemudian dokumentasi, kita buka dokumen kan, kalau ngetik kita naratif ya, metode yang digunakan naratif, pemikiran Hasan. Ustaz izin lagi. Siap, pemikiran Hasan kan ini dokumentasi, kita buka dokumen. Kemudian jadi maksud dokumentasi itu tidak hanya sebatas foto, video, tapi kita membuka dokumen ya. Kemudian triangulasi itu yang 3 tadi apa? Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebetulnya ini sama, observasi, wawancara, dokumentasi itu triangulasi. Begitu. Oke, sok tulis. Oke, kita dengan instrumennya. Kita setelah ini baru instrumen. Udah ya? Oke, sekarang kita ke ini kan teknik pengumpulan data. Sekarang instrumen. Apa itu instrumen? Instrumen itu alat yang digunakan untuk melakukan penelitian. Kalau kuantitatif ada tes. Tes itu misalkan kita mau menguji pemahaman anak tentang, atau misalkan gini. Kalau eksperimen biasanya kan ada kelas kontrol. Kelas kontrol itu kelas, misalkan kita mau menggunakan metode resitasi. Ya. Metode resitasi itu berarti dilakukan sebelum diimplementasikan metode resitasi. Jadi sebelum dilakukan metode resitasi, si anak itu dites dulu. Oke, dites. Bisa tes tulisan misalkan nilainya sabaraha. Setelah dilakukan metode resitasi, dites deui dengan soal yang sama. Ya, nilainya sabaraha. Aya perbedaan tuh. Nilai, ada perbedaan nilai tidak antara sebelum dilakukan treatment dan setelah dilakukan treatment. Nah, itu disebut dengan tes. Itu instrumen, itu alat penelitian ya. Kalau angket, ya angket itu pertanyaan yang tadi. Kalau kuesioner kan tadi lebih kepada teknik pengumpulan datanya. Nah, kalau namanya apa? Namanya angket, sebar angket ya kepada anak. Sebar angket kepada anak tentang kinerja guru dalam mengajar, gitu kan. Nah, cara menyusun instrumen bagaimana kan gitu. Instrumen yang telah terstandar itu kan tadi pertanyaan dari Imam. Jadi misalkan gini, Imam itu akan membahas tentang kompetensi profesional guru. Maka kita harus punya sumber acuan. Bagaimana yang disebut dengan kompetensi profesional guru itu? Misalkan menurut undang-undang tentang guru disebut kompetensi profesional itu jika anu. Itu jadi bahan instrumen. Tanya ke anak, apakah guru ini anu? Apakah guru ini anu kan gitu. Jadi acuannya kepada undang-undang tadi. Jadi kita tidak boleh asal, tapi kita harus punya pegangan. Misalkan guru disebut menggembirakan itu guru yang bagaimana? Kita punya teorinya dari menurut teori anu misalkan ya. Oh, bukan landasan. Ada dasarnya, ada landasannya. Tidak kemudian diciptakan oleh kita. Ada landasannya. Guru yang menyenangkan itu indikatornya ini menurut Profesor Dr. Hamzah Uno misalkan. Maka ini jadi instrumen angket. Gitu. Instrumen yang terstandar. Sementara kalau kualitatif ya, instrumennya itu peneliti sendiri. Instrumennya itu peneliti sendiri. Maksud pertanyaannya sorangan gitu. Jadi kita sendiri yang menjadi instrumen. Kita nanya-nanya. Kita langsung nanya-nanya. Jadi kita itu sebagai alat. Wawancara mendalam gitu kan. Ya kita sebagai alat. Tidak menggunakan yang lain.
kita bawa buku catatan, bawa video, bawa tape recorder kan gitu untuk mewawancarai, karena kan ini kualitatif. Coba dari yang tadi itu, karena kan kalau kualitatif artinya pemahaman makna tadi kan, jadi kita harus terjun, kita harus meneliti sendiri, kita mau melakukan penelitian tentang gagasan besar Aceng Zakaria, kita sendiri yang turun, bukan orang lain, bawa catatan, bawa tape recorder kan gitu. Jadi ini yang disebut dengan human instrument, peneliti sebagai instrumen. So, catat lah. Begitu ribetnya. Ya, kita sekarang ke data ya. Ini instrumen. Ini cukup banyak supaya tidak menumpuk ya. Kita pelan-pelan aja ya. Sekarang data ya. Kalau kuantitatif ya datanya kuantitatif, artinya hitungan kan, ucapan, tindakan dan seterusnya. Jadi data kalau kuantitatif ya datanya kuantitatif, artinya hitungan, numerical score, gitu kan. Kemudian hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Antara variabel, gitu kan, ini dihitung dengan instrumen yang tadi kan, dihitung jadilah angka. Variabel Y dihitung jadilah angka. Kemudian dihubungkan, ada tidak pengaruhnya, diuji secara statistika dengan berbagai uji homogenitas, uji reliabilitas dan seterusnya kan gitu ya. Maka jadilah data kuantitatif. Kalau kualitatif ya deskriptif, kualitatif artinya narasi, kata-kata, kalimat-kalimat, tidak ada hitungan, gitu kan? Ya karena dokumen pribadi, catatan di lapangan, datanya itu. Jadi data catatan lapangan, karena yang tadi kalau mengacu ke berbagai macam jenis kualitatif, backgrounded, etno, studi kasus kan pasti catatan, jarang angka-angka gitu kan, uji statistika jarang, gitu kan? Nah itu dari sisi datanya. Silakan. Jadi tenang poin B tacan lebih. Jadi dari metodologi penelitian itu kan metode, ada metode penelitian, ada metodologi penelitian. Kalau metode penelitian cara meneliti, cara melakukan penelitian. Kalau metodologi penelitian ilmu tentang cara-cara melakukan penelitian. Jadi kalau metodologi ini lebih general, lebih umum, lebih komprehensif kalau metodologi. Kalau metode penelitian hanya cara meneliti, berarti hanya bagian kecil, bagian tertentu betul. Kalau metodologi, nah yang kita bahas adalah metodologi, ilmu tentang cara penelitian. Di pertemuan pertama dibahas apa itu penelitian. Jadi ada penelitian teh cara ilmiah untuk menemukan data untuk tujuan tertentu, itu secara sederhana. Jadi meneliti itu cara ilmiah untuk menemukan data untuk tujuan tertentu, kan gitu. Nah cara ilmiah tenawan tadi jelaskan disebut ilmiah jika satu apa bang? Oh iya. Satu Jika rasional. Oh iya. Jika Empiris. rasional. Apa dia? Empiris. sistematis. Sistematis. Disebut ilmiah teh jika rasional. Jika rasional itu masuk akal. Jika empiris itu bisa diindrai, bisa dilihat panca indera, dirasakan panca indera. Dan sistematis itu menggunakan langkah-langkah terstruktur, yaitu disebut ilmiah. Nah, kemudian untuk menemukan data, nah dari data teh aya data kuantitatif, ya, aya data kualitatif. Kalau data kualitatif mah berbentuk narasi, jadi cara ilmiah, cara yang dilakukan teh memperoleh data yang kita temukan teh aya data kuantitatif, misalkan panas anak ya berupa angka, ternyata panasnya 40 derajat, wah panas, angka kuantitatif. Aya data kualitatif,
data kualitatif ya panas sih budak teh. Panas karena apa? Oh ternyata setelah wawancara si anak itu hujan-hujanan, makan seterusnya, itu kualitatif. Jadi bedanya kualitatif narasi, tapi kalau kuantitatif narasi yang diangkakan, gitu kan? Nah data. Jadi untuk tujuan tertentu itu bisa untuk menemukan teori, untuk apa dia tujuannya? Ayah, itu tak tadi ke Lampung. So, pembuktian, menemukan, terus pengembangan. Jadi tujuan dilakukan itu untuk membuktikan, untuk menemukan, untuk mengembangkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, data yang kita temukan data kualitatif nih. Ada yang bermakna, ya. Ada yang empiris. Iya, empiris. Yang empiris, misalkan beberapa guru berseragam hitam, itu empiris, faktanya demikian. Tapi kalau bermakna, dimaknai sama peneliti, dimaknai bagaimana? Beberapa guru menggunakan seragam hitam dikarenakan sedang berkabung. Nah itu ada keterangan. Kemudian metodologi penelitian. Ada berapa jenis metodologi penelitian atau cara meneliti itu? Setidaknya tadi ada 3. Yang pertama ada metode kuantitatif, ada metode kualitatif, ada metode kombinasi mixed method antara kualitatif dan kuantitatif. Tentu ada perbedaannya. Jenisnya apa aja? Jenisnya tadi sampaikan. Yang kuantitatif, contohnya metode survei. Itu survei itu kuantitatif, pasti dengan angka-angka. Di survei dari 1000 orang, berapa yang memilih Prabowo, berapa yang memilih Anies, berapa yang memilih Ganjar, itu angka survei menggunakan populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi itu jumlah keseluruhan yang kita teliti. Misalkan kita teliti Kelurahan Karawang-Wetan, populasinya ada berapa penduduk Karawang-Wetan? Jumlah keseluruhannya ada misalkan 10.000 kakak. Sampelnya berapa kira-kira? Dari 10.000 itu kita ambil sampel misalkan 10%. Dari 10.000 ambil 10% jadi 1.000 kakak yang kita teliti, kita survei. Ada jenis metode kuantitatif itu eksperimen. Kalau eksperimen itu kita menguji, kita bereksperimen, gitu kan? Misalkan kita melakukan eksperimen tentang bagaimana jika dilakukan treatment ketika awal pembelajaran si anak itu diberi susu, minum susu. Eksperimen itu selama 6 bulan, ya 6 bulan diberi susu aja tiap hari. Ada gak nanti impactnya? Nah, itu eksperimen. Jadi kuantitatif itu sifatnya generalisasi, membuat kesimpulan umum. Kualitatif. Ya, kuantitatif. Kesimpulan umum itu generalisasi itu artinya kesimpulan umum. Oh ternyata setelah disurvei Karawang-Wetan ini mayoritas penduduknya bekerja di PT. Setelah disurvei berarti digeneralisasi kan kesimpulan umum, termasuk tadi eksperimen. Ternyata setelah 6 bulan si anak diberi susu, ternyata tok share karena hafalan anak dan gitu. Nah itu kuantitatif, itu pasti tidak lepas dari angka-angka karena diuji statistika. Kalau kualitatif jenisnya ada etnografi, ada studi kasus, ada fenomenologi membahas fenomena, ada grounded teori membangun teori, ada naratif. Semuanya ini tidak bersinggungan dengan angka-angka, tidak diuji statistika, dan ini tidak generalisasi, tidak mengambil kesimpulan umum. Misalkan studi kasus misalkan maraknya jenis narkoba kecubung misalkan di kalangan remaja, juga. Nah ini kasusnya tentang
narkoba nih. Kita sebagai instrumen, kalau di kualitatif tadi dibahas, kita meneliti, terjun, teknik pengumpulan datanya apa tadi? Wawancara mendalam. Kita kan mengumpulkan data, ada tadi teknik pengumpulan datanya, wawancara mendalam ke anak, wawancara mendalam. Kita bawa instrumennya, apa instrumennya? Tape recorder kan gitu, video kan gitu. Jadinya langsung hasilnya dalam bentuk tulisan. Ini tidak untuk mengambil kesimpulan umum, tapi satu kasus tapi didalami pemaknaan. Nah gitu. Nah itu ada mix method. Kalau mix nanti disampaikan. Ini yang dua dulu aja biar paham. Oke, ternyata secara singkat lah. Nanti videonya mah bisa ke PowerPoint ya. Nah sekarang ini kaitan dengan karakteristik penelitian sampel atau sumber data. Kalau kuantitatif ini sampelnya besar. Kenapa besar kira-kira? Karena generalisasi. Misalkan kalau mengambil kesimpulan umum, ternyata anak-anak Kerawang Wetan rajin ngaji, berapa populasinya? 20 orang. Sampelnya sakit. Nah bisa jadi patokan kesimpulan umum? Tidak bisa. Karena apa? Karena kecil aturan mas tidak bisa generalisasi. Kecuali kalau misalkan semua remaja di Karawang Wetan itu jadi populasi, ambil sampel misalkan 5.000. Semakin besar sampel yang diambil, semakin kecil margin of error. Contoh ada yang ramai survei elektabilitas kan gitu. Yang disurvei berapa? Ambil aja kesimpulan, ternyata yang paling banyak itu elektabilitas nomor 2 misalkan. Ya. Kita harus pertanyakan dulu sebelumnya, sampelnya berapa? Populasinya berapa? Di mana populasi yang diambil? Semakin besar populasi, semakin besar sampel, ya, maka margin of error semakin kecil. Kita batas minimal sampel tuh. Gini misalkan menentukan sampel pun kita harus menggunakan teori, ada rumusnya. Teori Slopin misalkan ya salah satunya. Misalkan kita mau menguji yang kemarin Imam bahas, halakoh dan resitasi. Populasinya kelas 3 misalkan. Populasinya kelas 3 berapa orang? 25. Dari 25 itu kita ambil sampel berapa? 1 gak bisa, 2 gak bisa. Slopin itu ada rumusnya, Anda lupa lagi. Misalkan 10%. Kalau Suharsi Arifunto itu 10%. Tapi ada yang menyebutkan kalau populasi 25, ya, itu Suharsi Arifunto. Kalau populasi 25, maka itu kan di bawah 100, semua jadi responden. Semuanya jadi responden. Jadi umum di bawah 100 semuanya jadi responden. Nggak bisa diambil sampel. Semuanya nah baru kita generalisasi. Oh ternyata halakoh ini efektif. Nah kalau kualitatif ini kan bukan sampel, sudah sumber datanya kecil ya, karena tadi studi kasus kan, memperdalam. Biasanya polisi itu kualitatif tuh, wawancara mendalam. Saking gak kerasa semua data kita terbongkar sama polisi ini. Ada wawancara mendalam, interogasi itu kan. Nah kemudian representatif itu mewakili, tingkat keterwakilannya tinggi. Misalkan ya karena lagi generalisasi maka harus representatif. Yang ditanya itu misalkan, jadi representatif itu mewakili. Kira-kira datanya representatif. Bangunan ini representatif gak kalau dipakai kelas? Representatif. Kenapa representatif? Karena ada AC misalkan, karena kelasnya cukup besar, karena muridnya 25, kelasnya besar, tidak lebih dari 30 misalkan gitu, memenuhi ketentuan, berarti ini representatif untuk dipakai kelas. Nah itu pun data sampelnya harus representatif gitu. Kalau misalkan yang diteliti remaja ya harus remaja. Nah kalau ini tidak mesti representatif ya, karena kan tadi
Kalau kualitatif mah kan tidak tidak generalisasi. Kemudian sedapat mungkin harus random sampelnya. Random itu acak, ya. Acak itu ya kan. Lagi-lagi kita ambil contoh survei. Ya, jangan ngambil karena ini pesanan Prabowo misalkan atau pesanan. Nah, ya, semuanya itu diambil yang pro semua. Ya, di daerah Jawa Tengah itu kan, di Solo kan gitu. Nah, itu yang basis harusnya random diacak gitu, diacak. Nah, kalau kualitatif, purposif, kalau purposif itu sudah ditentukan. Siapa yang ditanya nih tentang ini, berarti yang ditanya itu ini. Tidak random, tidak ngacak. Misalkan yang ditanya kepala sekolah, yang ditanya wakasek kesiswaan. Kalau tentang kurikulum misalnya, tidak random. Snowball, kalau snowball itu artinya tidak ditentukan. Tapi misalkan ketika kita snowball itu kan salju mah bulat besar bisa membesar tah sumber data nate. Misalkan wawancara pertama wawancara ke kepala sekolah misalkan ini tentang metode halakha bagaimana kira-kira efektivitas. Oh gini. Nah lebih bagus kamu nanti nanya ke wakasek kurikulum. Oh nanya ke wakasek kurikulum. Dari wakasek kurikulum, nah ini lebih lanjut harusnya nanya ke wali kelas. Jadi responden yang berkaitan yang nanti akan dibutuhkan gitu. Tidak ditentukan memang dari awal. Kalau purposif kan ditentukan. Ini. Kalau snowball itu tidak ditentukan dari awal, tapi kira-kira butuh data ini ke siapa? Ke sini kan berdasarkan responden pertama. Kemudian ditentukan sejak awal sampelnya itu kalau ini bisa berkembang kan seperti snowball tadi. Kalau ini sudah tetap si anu eksperimen misalkan sampelnya harus ini sudah ditentukan sejak awal. Tapi kalau kualitatif tidak berkembang. Bisa ada yang tidak terduga gitu ya. Betul. Ini dibutuhkan yang lain. Siapa kira-kira? Tanya si anu. Oke, kita nanya si anu. Nah, gitu maksudnya. Jangan tulis dulu. Karena ini hubungan dengan responden teh yang menjadi objek penelitian wawancara. Kalau kuantitatif dibuat berjarak kenapa? Diupayakan seobjektif mungkin. Ketika misalkan kita harusnya ketika melakukan misalkan survei antara kita dengan responden itu dibuat jarak supaya objektif. Ada keting. Kalau misalkan karena nanti bisa jadi penggiringan opini terlalu dekat milih ya gitu kan. Milih nomor 4 ulah harus objektif, harus dibuat jarak, tidak boleh. Nah sebaliknya kalau kualitatif empati, karena kita butuh pemahaman mendalam, kita harus melakukan pendekatan, harus tidak boleh berjarak dengan responden itu. Kalau kualitatif. Nah, kuantitatif kedudukan peneliti ini lebih tinggi dari responden. Maksud lebih tinggi itu artinya ya tadi supaya tidak ada intervensi pemikiran dari kita, supaya kesannya objektif tidak subjektif. Makanya kita itu responden itu bukan dari sisi sosial, bukan dari sisi derajat apapun ya, tapi maksud lebih tinggi di sini supaya objektivitas muncul di sana. Nah kalau ini sebelumnya sama kedudukannya kita dengan peneliti kan. Kalau kuantitatif mah peneliti teh karena konsen jadi lebih tahu kan gitu. Tapi kalau kualitatif mah sama antara peneliti dengan responden, tidak ada jarak tadi kan gitu, tidak ada jarak ya karena kita posisinya sama. Ketika kita wawancara mendalam, kita tidak menyalahkan lebih pintar dengan si responden itu kalau kualitatif. Nah kalau kuantitatif jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Makanya dalam kuantitatif pasti ada hipotesis, dalam kualitatif tidak ada hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Misalkan
hipotesis saya Prabowo menang. Hipotesis peneliti misalkan, hipotesis peneliti itu Prabowo menang atau Amin menang. Oke, Amin menang. Diteliti tak oleh kita, disurvei gitu kan, disurvei. Ternyata Amin menang, Amin terbanyak suara dari hasil survei itu. Berarti hipotesis dibuktikan, hipotesis dapat diterima, ya, dugaan dapat diterima, selesai gitu kan. Hah? Prediksi bisa. Betul, selesai, itu jangka pendek kan. Ternyata setelah dilakukan survei Prabowo yang unggul misalkan, maka yang terjadi hipotesis tidak diterima, hipotesis ditolak. Nah sampai sana kalau kuantitatif, sampai hipotesis dapat dibuktikan. Makanya dalam kuantitatif itu pasti ada hipotesis dan nanti ada uji hipotesis dengan statistika. Tapi kalau kualitatif ini jangkanya cukup lama, sampai jenuh atau dapat ditemukan teori atau hipotesis. Sampai ditemukan teori, sampai kira-kira kan wawancara mendalamannya naon disebutkan misalkan itu tentang segala hal. Misalkan imam itu ingin meneliti tentang seberapa tinggi seberapa berpengaruh, bukan berpengaruh ya, sebutkan kira-kira contoh penelitian kualitatif yang ingin imam teliti. Imam itu ingin meneliti bagaimana implementasi metode halakoh di sekolah ini kan. Nah imam terus mendalami melakukan wawancara mendalam tentang halakoh ini sampai imam bisa menemukan teori atau menemukan hipotesis. Jadi kalau kuantitatif selesai sampai hipotesis dibuktikan karena prasangka awal atau hipotesis ditentukan di awal. Tapi kalau kualitatif mah jangkanya lumayan panjang sampai jenuh gitu, sampai gak ada lagi pertanyaan kalau ke wawancara gitu. Selesai nih gitu. Sampai jenuh. Berarti batasan ya? Gak ada batasan. Sampai jenuh, sampai gak ada kebaruan lagi. Ya seperti polisi lah. Iya. Polisi rata-rata gitu, wawancara mendalam, integrasi dari mulai motif, dari mulai kronologis, sampai gak ada lagi makanya kan kalau interogasi atau kalau KPK manggil para pejabat, pertanyaannya kan luar biasa berjam-jam gitu ya. Ya itu sampai gak ada lagi, sampai tahu gitu, sampai ada teori, ada hipotesis. Oh iya pelakunya, oh iya motifnya. Nah gitu kalau kualitatif. Tapi kalau kuantitatif ini lebih kepada kita sudah memberikan asumsi awal, prediksi awal. Setelah ditemukan prediksi itu selesai penelitian. Kalau kualitatif sampai kita malah menemukan teori atau hipotesis. Sok silakan.